lupa subscribe sama tekan tombol loncengnya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel YouTube aku, Iklimah Dewi Official. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tips-tips sama kalian buat move on dari orang yang kita suka, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Tapi bohong. Tipsnya ada 7. Wow. Yang pertama ini cari kesibukan sendiri. Contohnya, kita seneng nonton, ya udah kita tinggal nonton video-video yang bikin kita tuh lupa sama masalah kita. Benar gak sih guys? Atau enggak kita hobinya nyanyi gitu ya, kita hobinya nyanyi, nah kita bisa kayak di HP kita sendiri juga bisa ya, kayak download aplikasi singing atau apa aja ya kan. Nggak usah jauh-jauh lah, kayak kita cari kebahagiaan itu di dekat kita sendiri juga bisa. Nah, yang ketiga yang pertama. Nah, yang kedua maksudnya. Yang kedua, cari kau pengganti sih ya. Kalau dari kata pengganti kasihan juga sih istilah kata pengganti, soalnya kayak buat pelampiasan gitu. Tapi jangan kayak gitu. Udah, yang kedua itu jangan cari-cari kayak kenangan-kenangan gitu. Kayak pertama kita tuh begitulah, nggak usah, stop, jangan kayak gitu. Pokoknya jangan lihat-lihat momen-momen, mau di HP, mau di story, mau di Instagram, mau di WA, mau di status, pokoknya status semua, mau di postingan, uploadan, pokoknya semuanya jangan dilihat, atau perlu kalian semua harus arsip. Atau enggak, kalau kalian emang bener-bener kecewa gitu sih, kalian izin dulu buat blokir gitu semua itu. Kalian blokir, minta izin dulu, terus bilang gini aja, maaf ya, aku harus ngilang dulu dari kehidupan kamu karena aku begini gitu ya. Nggak tahu lah itu masalahnya apa kalian. Kalau aku juga ini sambil kayak nasihatin diri aku sendiri, karena aku juga lagi proses move on. Wow. Nah, jadi kayak bilang aku nggak akan hadir dulu, nanti aku bakal hadir lagi di kehidupan kamu kalau rasa sakit aku udah hilang. Kita bisa temenan lagi kalau rasa sakit aku udah hilang gitu bilang. Nah, di situ udah kalian kayak nggak punya salah ya kan kalau udah kayak ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bilang dulu sama orang yang kita bakal blokir, kita ngerasa bakal bersalah nantinya. Kenapa sih aku tuh harus gini gitu. Itu tips yang kedua kan ya. Nih yang kedua. Yang ketiga tipsnya, bener gak sih? Nah, yang ketiga tipsnya, kalau aku sih ya, tips yang ketiga itu aku harus teriak, kayak ngeluarin semua unek-unek aku yang aku rasain. Aku biasanya pergi ke tempat sepi, kalau enggak aku pergi ke sawah buat kayak teriak, buat kita teriak kayak gitu. Jadi rasanya tuh kayak lepas, meskipun kita nggak harus cerita sama orang lain. Terkadang kan wanita atau perempuan itu identiknya kayak cerita, setiap dapat pengalaman cerita, setiap kita dapat sedih cerita, setiap kita dapat bahagia juga cerita. Nah, caranya kan, tapi kan nggak semua cerita itu bisa diceritain, ada juga yang kayak buat privasi gitu. Nah, caranya kalian bisa aja teriak sekeras-kerasnya di sawah bisa. Tapi itu juga kalian jangan kayak orang yang tahu kali ya. Nah, yang keempat gak usah cari tahu dia sekarang di mana, lagi apa, sama siapa. Udah jelas-jelas kalau cowok udah nyuekin atau asingin, maksudnya ngasingin ya, berarti dia itu yang pertama dia bosan. Yang kedua dia itu kayak udah punya yang lain gitu. Tapi kan buat cowok yang emang
udah komitmen gitu ya, atau nggak punya cita-cita, udah ngomongin masa depan sama ceweknya atau gimana, nggak usah dicari-cari yang lebih baik, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Dan kalau aku sih orangnya nggak suka nyari yang terbaik ataupun yang lebih baik daripada yang baik, karena menurut aku yang lebih baik ataupun yang baik itu berarti kan sempurna, ya nggak sih guys? Jadi cukup yang baik aja, menurut aku itu udah cukup. Nah terus yang kelima ya, yang kelima menurut aku kalian oh ya, reunian sama orang-orang. Kan bisa jadi, atau kita tuh pikir orang kayak dia itu cuman seorang apa, terus cuman dia aja gitu yang baik, yang ganteng. Gak juga kan, laki-laki di dunia itu banyak guys, sebanyak ini tak terhingga, banyak banget. Jadi kita nggak usah kira kalau cowok itu cuma satu. Emang sih ya, ngomongnya aja gampang, tapi cara ngelakuinnya itu susah. Kadang wanita atau perempuan itu ucapan sama hati atau sama pikiran tuh nggak sesuai, bener gak guys? Bener banget, beda sama cowok. Dan jadi menurut aku cowok itu semua kayak belum nemuin cowok yang emang kata aku itu dia itu beda. Buat para wanita terpikat, aku orangnya apa adanya. Terus aku orangnya kayak nggak suka yang baru-baru gitu loh. Jadi kalau misalnya udah versi kayak ya mau aplikasi, mau orang, mau makanan, mau barang, pokoknya semua aku sukanya yang lama. Karena lebih simple, lebih nyaman, lebih enak. Tapi zaman sekarang itu lebih mentingin kayak model-model gitu. Padahal sih kenyamanan itu lebih penting kata aku ya. Nomor 1 malah. Kayak HP, aplikasi, sekarang kan banyak banget yang diperbarui ya. Mungkin orang-orang juga. Tips yang nomor 6 yang paling tepat buat cara move on itu, kita harus buka hati buat orang lain. Terus masih boleh ya, kayak kita tuh kayak buat ngerenung gitu ya. Kenapa sih kita tuh harus dapetin cowok yang emang bikin kita kecewa atau bikin kita itu kayak down, nggak bangkit lagi, patah semangat, mati rasa, ya kan? Kadang wanita itu kan lebih identiknya sama perasaan kan, nggak sama logika. Kalau cowok logika, tapi nggak tahu pakai perasaan atau enggak. Kalau perempuan kadang ya, nggak semua perempuan pakai perasaan. Kalau perempuan yang tapi di mana-mana ya, perempuan itu sekeras-keras apapun, tapi kalau misalnya tuh udah kenal sama cowok, dia itu bisa lulu aneh banget. Itu masih tergantung kita masing-masing lagi guys. Nah ya, tadi itu apa? Aku lupa. Sekarang tips yang ke-7, yang terakhir guys. Tips yang ke-7 itu, oh iya, tadi yang ke-6 kita itu harus buka hati. Ya emang bener itu, harus buka hati. Buka hati, tapi harus lebih waspada gitu ya. Karena kita kan udah kayak kesakitin sekali, jangan pingin kesakitin 2 kali. Tapi kebanyakan wanita itu selalu memberikan kesempatan, bener gak sih? Dan kebanyakan cowok itu minta maaf. Itu yang paling benar, beribu maaf. Tapi wanita selalu memberikan beribu kesempatan, benar gak sih? Karena kesempatan itu nggak lebih daripada 3 kali sesungguhnya. Kenapa? Yang terakhir, tips yang ke-7, apa ya? Kayak kita itu buktiin sih kalau kita itu lebih baik daripada yang dia pilih, atau enggak kita itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita itu bisa lebih baik, bisa lebih bangkit tanpa dia. Tanpa dia harus bisa, pokoknya titik harus bisa. Dan kelemahan wanita itu biasanya nggak bisa kayak buat ambil keputusan udah A itu tetap A. Jadi perempuan itu biasanya aku sekarang mau move on, titik terus move on. Padahal di dalam hati nggak bisa. Nah pas laki-laki itu misalnya ngechat lagi atau nggak usaha kayak bikin akun baru, terus kayak
maafin aku gini-gini sama rayuannya. Nah cewek itu biasanya kayak tersentuh lagi, terus pada akhirnya dia itu ngasih kesempatan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai ke 1000 atau 100, bener gak sih? Nah itu kelemahan cewek. Padahal ya menurut aku, ya aku sendiri pengalaman, aku sendiri ngerasain, aku sendiri juga lagi proses move on gitu. Move on itu nggak mudah kalau misalnya tuh nggak ada dukungan. Pertama, dukungan itu dari siapa? Dari niat kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah yang kedua nih, dukungan kita itu dari lingkungan kita. Yang ketiga dari keluarga. Kalau emang bener-bener itu kayak hubungan mereka tuh udah bener-bener serius, udah ada komitmen juga, pokoknya udah fix lah tahun depan misalnya. Tetapi si cowoknya tuh kan biasanya cowok itu namanya juga wanita dan pria, perempuan dan laki-laki, istri dan pamegat. Ya buat kalian semua yang emang benar-benar susah move on, kalian fix in di dalam hati kalian kalau kalian itu bisa. Pokoknya titik, dimanapun dipujuk kita tuh harus bisa titik. Pokoknya harus titik, serba titik, gak boleh ada koma. Karena kalau ada koma itu pasti ada kesempatan kedua, bener ya. Kalau ada tanda seru pasti, ya pokoknya mah gitu. Pokoknya banyak banget perbedaan. Ya kita juga sebagai manusia meskipun kayak kita, maksudnya sebagai perempuan, meskipun kita sama perempuan, kebanyakan kita itu pakai perasaan, tapi emang Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Betul tidak? Betul. Nah, aku juga makasih banyak buat orang yang udah ngasih request ke aku tentang ini. Makasih banyak banget buat kalian semua, karena dengan ini aku punya konten baru yang insya Allah bermanfaat videonya buat teman-teman sekalian, buat orang-orang yang emang benar-benar membutuhkan dan juga udah kenal tentang cinta. Aku juga nyesel banget udah kenal cinta. Kukira cinta itu indah, tetapi ternyata tak seindah itu. Katanya cinta tak pernah salah, cinta tak pernah senang. Gak tahu lagi. Jangan lupa buat subscribe, klik, terus klik, like, comment, and share. Semakin banyak yang dukung aku, semakin banyak aku bakal kasih video-video sama kalian